Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qal man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Wa qal innamal bay'u an taradin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu wa ra'akum. Kita berjumpa lagi dalam pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah Qismul Buyu'. Dan kitab ini adalah kitab mazhab Syafi'i yang ditulis oleh alim Syafi'i kontemporer yaitu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad Al-Kaf hafizahullahu taala. Dan kitab ini adalah kitab yang mudah untuk difahami dan sekaligus juga membahas perincian fikih Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah di era sebelumnya. Dan bisa dikatakan ini adalah kitab ringkasan yang memuat pendapat-pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang cukup lengkap ya. Sehingga cukup layak untuk dijadikan sebagai acuan bagi kita untuk memahami fikih Syafi'i. Dan sebagaimana antum ketahui yang kita baca adalah Qismul Buyu'. Bagian jual beli atau muamalatnya. Dan sebagaimana sudah diketahui juga bahwa metode kita dalam pembacaan kitab ini adalah ya, saya membaca kitabnya, kemudian saya terjemahkan dan saya beri ta'liq secara ringkas jika diperlukan. Jika diperlukan. Artinya saya tidak memberikan syarah atau penjelasan panjang lebar atas semua yang kita baca ini. Baik, di pertemuan sebelumnya kita membahas syurutul ma'qud alaih ya. Kita lihat dulu. Baik, ini syurutul ma'qud alaih. Dan sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu sighah ya. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. As-sighah wa hiya ijabun wa qabul. Sighah dan ia adalah ijab qabul. Jadi sighah di sini maksudnya adalah ijab qabul, ijab qabul. Dan sighah ini salah satu dari rukun jual beli sebagaimana kita sudah bahas ya. Jadi rukun jual beli bisa dikatakan 3 sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu aqidan, 2 pihak yang berakad, kemudian ma'qud alaih yang diakadkan, dan yang ketiga adalah sighah yang akan kita baca ini. Atau bisa juga kita sebut 6 ya, jika kita perinci ya, kita beri perincian, yaitu aqidan terbagi 2, penjual dan pembeli,
ma'qud alaih terbagi dua, yaitu barang dan harga, dan sighah pun terbagi dua, yaitu ijab dan qabul. Baik. Kama qala sahibu Saffatiz Zubad. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh penyusun Saffatuz Zubad. Wa innama yasihhu bil ijabi wa biqabulihi aw istijabi. Dan sesungguhnya hanyalah sahnya jual beli, maksudnya sahnya jual beli itu dengan ijab dan qabul, hanyalah dengan ijab dan qabul, atau dengan istijab, dan nanti ada penjelasannya ya, tentang itu. Jadi sahnya jual beli itu harus ada ijab dan qabulnya, harus ada ijab dan qabulnya. Ini menurut Syafi'iyah. Baik. Al-ijab, apa itu al-ijab? Al-ijabu sharihun wa kinayatun. Nah, ijab terbagi menjadi dua, yaitu yang sharih dan yang kedua yang kinayah. Sharih dan yang kedua kinayah. Sharih ini yang jelas menunjukkan ijab tanpa ada kesamaran, jelas terang. Dan yang kedua kinayah. Kinayah ini berupa kata-kata yang kiasan, ya, kata-kata kiasan. Baik, kita lihat definisinya. Fassarihu ma dalla 'ala tamlik dalalatan qawiyatan mimma shtuhira wa takarrara 'ala alsinati hamalati syar'i. Nah, sharih itu lafaz yang menunjukkan atas tamlik, penyerahan kepemilikan dengan penunjukan yang kuat, dan ia masyhur, ya, dikenal luas dan berulang pada ucapan hamalatus syara', pada ucapan para ulama. Maksudnya di sini bahwa lafaz-lafaz ini memang secara jelas, secara kuat dan masyhur, ya, tersebar luas, ya, di lisan baik para ulama maupun juga di lisan manusia, ya, secara umum, menunjukkan bahwa itu adalah lafaz ijab, menunjukkan itu adalah lafaz ijab. Nah, ini adalah sharih. Fayasihhu bila niyah, maka ia sah meskipun tidak ada niat. Maksudnya sah jual belinya tanpa disyaratkan niat. Artinya tidak perlu si orang yang menyampaikan ijab ini ditanyakan niatnya. Tidak perlu ditanyakan niatnya. Nah, wal kinayatu, adapun kinayah mahtamalal bai'a wa ghairahu, yang mengandung kemungkinan jual beli atau juga kemungkinan yang lain. Wa yasihhu bin niyah, dan sah dia dengan niat. Sah dengan niat. Baik, di sini ada catatan kaki. Kak, seperti ja'altuhu laka wa khudhu wa tasallamhu wa barakallahu laka fihi. Ja'altuhu laka, saya menjadikan ini, barang ini untukmu. Wa khudhu, dan ambillah ini, gitu. Atau terimalah ini, atau semoga Allah memberkahi kepadamu dengan ini, gitu. Nah, ini redaksi ijab berupa kinayah. Redaksi ijab berupa kinayah. Karena dia mungkin bermakna ijab, mungkin juga bermakna selain ijab. Mungkin bermakna ijab, mungkin juga bermakna selain ijab. Maka ini sah sebagai lafaz ijab jika
disertai niat. Jika disertai niat. Artinya jika pengucapnya ketika mengucapkan itu, ya, ketika mengucapkan itu dia niatkan sebagai ijab, maka sah. Jika dia niatkan sebagai ijab, maka sah. Sebaliknya, jika dia tidak niatkan itu sebagai ijab, maka tidak sah sebagai jual beli. Tidak sah sebagai jual beli. Baik. Kemudian di sini ada catatan lagi, wa yasihul bai'u bil ijabi minal bai'i walau hazlan ay ala sabilil muzah. Ini catatan kaki ya. Dan sah jual beli dengan ijab dari penjual walau hazlan ay ala sabilil muzah. Meskipun dengan eh, dengan alasan bercanda. Wahwa an la yaqsida bil lafzi haqiqatal iqa'. Yaitu dia sebenarnya tidak meniatkan atau tidak menunjukkan dengan ucapannya itu bahwa itu benar-benar dia ingin wujudkan ijabnya itu. Nah, itu meskipun seperti itu, meskipun dalam konteks bercanda, tetap dianggap sah, tetap dianggap sah. Bikhilafil istihza, berbeda dengan istihza. Jika istihza fala yasihu bihil bai', maka tidak sah jual beli dengan istihza. Ya, istihza ini olok-olokan. Li'annal istihza laisa fihi qasdul lafzi bima'nahu. Karena istihza ini tidak ada padanya uh, tujuan melafazkan sesuatu itu sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh sesuatu itu. Jadi sama sekali tidak ada. Gitu. Kamas taujahahu Ibnu Qasim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qasim. Jadi dibedakan di sini antara muzah dengan istihza, ya. Antara bercanda dengan olokan. Gitu. Kalau muzah jual belinya tetap sah, ya. Sedangkan kalau istihza tadi jual belinya tidak sah. Wallahu a'lam. Nah, di sini tidak disebutkan ya. Contoh dari ijab yang sharih ini misalnya dikatakan oleh si penjual bi'tuka hadhihi bi alfi dinar misalnya ya. Yang nanti akan ada juga contoh-contohnya di saat kita membahas syarat-syarat sighah ya. Tapi ya itu redaksi bi'tuka, saya jual kepadamu. Nah, itu lafaz yang memenuhi ketentuan sharih tadi ya. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah al-qabul sebagai apa kelanjutan dari ijab tadi ya. Al-qabul itu ma yadullu ala tamalluk dalalatan zahirah. Qabul adalah lafaz yang menunjukkan atas mengambil kepemilikan dengan dalalah yang jelas ya. Dengan makna yang ditunjukkannya jelas. Misalnya qabil tu ya. Saya terima misalnya. Nah, itu qabul. Baik. Nah, di sini disampaikan oleh beliau wa inna mashturitat wa inna mashturiyatis sighatu. Nah, disyaratkan sighah ini yaitu ijab qabul ini mengapa? Li'anna ridha amrun khafi. Karena ridha itu perkara yang samar. Fashturita lafzun yadullu alaihi. Maka disyaratkan ada lafaz dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas ridha tersebut. Dan jual beli itu mensyaratkan ridha. Ya, di antaranya berdasarkan hadis Nabi, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu adalah didasari oleh saling ridha. Tidak ada paksaan. Nah, ridha tadi amrun khafi menurut mazhab Syafi'i, ridha itu amrun khafi, perkara yang samar yang tidak bisa diketahui kecuali setelah dilafazkan oleh dua pihak yang bertransaksi. Maka lafaz di sini menjadi syarat, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Harus ada ijab dan qabulnya. Baik.
Kemudian ada istilah lain yaitu istijab dan istiqbal. Al-istijab ya ini sebagai pengganti tadi dari ijab qabul ya. Istijab ini talabul mushtari al-ijaba minal bai', yaitu si pembeli meminta adanya ijab dari penjual. Jadi berarti di sini lafaznya duluan mushtari. Kalau ijab qabul tadi kan ijab dari pembeli dari penjual dulu, baru kemudian qabul dari pembeli. Ya, penjual dulu baru dari pembeli. Adapun dalam konteks istijab ini berarti uh, dia meminta si pembeli meminta kepada penjual untuk melakukan ijab. Ka'an yaqula al-mushtari lil bai', misalnya seperti si pembeli berkata kepada penjual, bi'ni hadzal kitaba bikadza. Juallah kepadaku buku ini seharga ini, seharga sekian. Fayaqulul bai', kemudian si penjual berkata, bi'tuka, saya jual kepadamu. Nah, kemudian yang kedua al-istiqbal. Talabul bai'i al-qabula minal mushtari. Penjual meminta adanya qabul dari si pembeli. Ka'an yaqulal bai'u lil mushtari, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli, ishtari minni hadzal kitaba bikadza. Belilah dariku buku ini seharga sekian. Fayaqulul mushtari, kemudian pembeli berkata, ishtaraitu, saya beli. Baik. Nah, di sini kemudian penulis menyebutkan pembahasan tentang bai'ul mu'athah, ya, bai'ul mu'athah. Wahwa, dan bai'ul mu'athah itu adalah an la yujada lafzun minal aqidaini. Tidak ada lafaz dari dua belah pihak yang berakad asna al-bai'i, di tengah-tengah jual beli. Ketika jual beli tidak ada lafaz ijab qabul dari dua belah pihak yang berakad. Atau yujida min ahadihima. Di sini tertulis yujida ya, atau bisa juga yujada. Au yujada min ahadihima. Atau ada lafaz dari salah satunya dunal akhar. Dari penjual saja atau dari pembeli saja, sedangkan pihak satunya lagi tidak mengeluarkan lafaz. Fahadzal bai'u, nah jual beli semacam ini, yaitu jual beli mu'athah ini, la yasih alal mu'tamad. Jual belinya tidak sah berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Karena tidak ada ijab qabul yang seharusnya ada, ya, berdasarkan pendapat mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi jual beli mu'athah ini yang nanti akan kita lebih perinci di catatan kaki ya. Nah, jual beli mu'athah ini tidak sah menurut pendapat mu'tamad. Nah, namun kemudian beliau lanjutkan ya. Wakhtaran Nawawiyyu sihhata bai'il mu'athah. Dan Imam An-Nawawi memiliki ikhtiarat, memiliki pilihan pendapat yang berbeda. Ini pendapat pribadi An-Nawawi yang berbeda dengan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, bahwa jual beli mu'athah itu sah, sihhata bai'il mu'athah fi kulli ma yu'addu biha bai'an, pada semua yang dianggap sebagai jual beli fi urfin nas, berdasarkan uruf yang berlaku di tengah-tengah manusia saat itu, di tengah-tengah orang-orang saat itu. Jadi selama secara uruf itu dianggap sah sebagai jual beli, maka jual belinya sah meskipun tanpa ijab qabul. Nah, ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam An-Nawawi, dan di sebagian kitab dikatakan ini juga adalah pendapat mayoritas ulama sebenarnya. Pendapat mayoritas ulama bahwa jual beli mu'athah itu sah selama secara uruf itu dianggap diterima sebagai jual beli. Meski tentu setiap ulama atau setiap mazhab mereka punya perincian masing-masing. Adapun yang saya sampaikan ini sekadar gambaran besarnya ya. Nah, wa mazhabul Imam Abi Hanifah, sedangkan mazhab dari Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, yasihhu bai'ul mu'athah fil muhaqqarat wala yasihhu fi ghairiha.
Jual beli mu'athah sah fil muhaqqarat, pada al muhaqqarat, barang-barang remeh temeh, barang-barang murah itu, barang-barang remeh temeh yang tidak terlalu berharga. Wala yasihhu fi ghairiha, dan tidak sah pada transaksi jual beli yang lain. Misalnya jual beli rumah, jual beli mobil dan seterusnya, maka menurut pendapat ini tidak sah mu'athah. Tapi kalau sekadar jual beli yang remeh temeh, mungkin ya jual beli permen atau apa gitu misalnya, maka sah. Wahtarahul Imamur Rafi'i, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Allahu a'lam. Adapun ikhtiaratnya An-Nawawi tadi lebih memperhatikan ke uruf. Jadi selama berdasarkan uruf itu sah dan diakui, maka jual belinya sah. Dan bisa dikatakan bahwa pendapat ikhtiaratnya An-Nawawi ini adalah pendapat yang layak untuk diikuti, apalagi di masa sekarang, di mana sangat jarang sekali kita temukan ada transaksi jual beli dengan ijab qabul. Apalagi jika nanti kita lihat syarat-syarat dari ijab qabul tersebut, yang tampaknya cukup sulit ya untuk diwujudkan di masa sekarang. Karena itu mengikuti pendapat ikhtiaratnya An-Nawawi ini salah satu pilihan yang bagus. Wallahu a'lam ya. Terakhir kita lihat catatan kaki. Al-hasilu annal mu'atah, dan al-hasil ya, mu'atah itu adalah hiya an yattafiqal bai'u wal mushtari, yaitu penjual dan pembeli bersepakat ala tsamani wal musman, atas harga dan barang, summa yadfa'ul bai'u al musman lil mushtari, kemudian penjual menyerahkan barang kepada si pembeli, wahua, dan dia yaitu si pembeli yadfa'us saman lahu, menyerahkan uang harga pembelian kepada si penjual ya. Sawa'an kana ma'a sukutihima, baik keduanya sama-sama diam, sama tidak mengucapkan lafaz ijab qabul keduanya, au ma'a wujudi lafzi ijabin au qabulin min ahadihima, atau ada lafaz ijab saja atau qabul saja dari salah satu dari keduanya. Au ma'a wujudi lafzin minhuma, atau ada lafaz dari keduanya, dari penjual dan pembeli, lakin la minal alfazil mutaqaddimah, namun tidak berupa lafaz-lafaz yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu yang sharih dan kinayah. Sharih tidak, kinayah pun tidak gitu. Tapi ada lafaz yang mereka ucapkan. Nah, semuanya ini adalah jual beli mu'athah. Jadi bisa dua-duanya diam, sekadar serah terima langsung saja gitu. Barang tanpa mengucapkan apa-apa, atau yang berucap ijab atau kabul salah satu pihaknya saja dan pihak yang satunya diam, atau keduanya berucap tapi tidak memenuhi ketentuan ijab kabul sebagaimana atau tidak dengan redaksi ijab kabul sebagaimana disebutkan sebelum tadi gitu. Nah, kama fi ini kode ya, ain shin ini kode untuk asyibro malisi ya. Wa ibaratuhu, dan ibarah di kitab beliau, wala tataqayyadul mu'athah bisukut. Nah, jual beli mu'athah itu tidak terbatas hanya pada diam saja. Bal kama tashmaluhu, namun sebagaimana mencakup diam saja, tashmalu ghairahu, juga mencakup yang lain, minal alfazi ghairil mazkurah fi kalamihim, uh, berupa lafaz-lafaz yang tidak disebutkan dalam perkataan mereka, lisarihi wal kinayah, untuk yang sarih maupun kinayah. Intaha, selesai kutipan dari Syabromal Lisi ya. Ini salah satu ulama Syafi'iyah di era mutaakhirin. Syabromal Lisi. Wa fi Fathil Jawad, dan dalam kitab Fathul Jawad karya Ibnu Hajar Al-Haytami, um, wa yazharu annama samanuhu qat'iyul istiqrar.
dan yang tampak, yang zahir adalah yang harganya tetap ya, tidak berubah, qat'iyul istiqrar, tidak mengalami perubahan, um, karraghif bidirhamin, seperti roti seharga 1 dirham, bimahallin la yakhtalifu ahluhu fi dzalik, di suatu tempat atau kawasan atau daerah yang penduduknya tidak berbeda untuk harga itu gitu. Jadi harganya jelas dan semua tahu gitu, maksudnya begitu ya. Ada barang yang harganya diketahui oleh orang-orang di sana dan harga itu ya stabil, tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, yang seperti itu berdasarkan yang ada di kitab ini, la yahtaju littifaqin fih. Tidak perlu adanya ijab kabul ya, apa, untuk kesepakatan di dalam jual beli ini, bal yakfil akhdhu wal i'ta ma'a sukutihima. Namun cukup dengan cara mengambil dan memberikan secara fi'il ya, artinya tanpa lafaz, disertai ma'a sukutihima, disertai dengan keduanya diam. Allahu a'lam. Ini beberapa kutipan tentang mu'athah ya. Um, dan ya tampaknya wallahu a'lam ya, tampaknya penulis mungkin ingin memberikan solusi bahwa ada pendapat yang membolehkan jual beli mu'athah dengan gambaran-gambaran tadi ya. Jadi meskipun mu'tamad mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah, tapi uh, untuk raf'ul haraj, raf'ul masyaqqah, menghilangkan kesulitan, maka bisa mengikuti pendapat yang menyatakan jual belinya sah. Selama tidak ada ketidakjelasan antara penjual dan pembeli, atau selama secara uruf itu diakui sebagai jual beli. Baik, demikian mungkin ya pembahasan tentang sirah masih ada, syurutus sirah, syarat-syarat sirah ada 13 yang insya Allah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Demikian ikhwah fillah hafizakumullah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.